Di part sebelumnya, Onin meminta izin Wi untuk menemui Ruth di ruang bacanya dan Wi mengizinkannya. Onin menatap Ruth yang sedang membaca di ruangannya. Lalu Onin masuk. Ruth kaget Onin datang. Lalu langsung saja Onin menyuruh Ruth untuk mengganti pembantunya. Tapi tiba-tiba Wi masuk bersama Nuan dan mengatakan tidak akan ada yang dipecat. Nuan memberikan air minum dengan tatapan sinis pada Onin lalu dia pergi. Onin tampak tidak senang dengan Nuan yang selalu merendahkannya. Onin terpaksa mengikuti keputusan Wi. Dia hanya khawatir tidak ingin dikaitkan dengan orang seperti Nuan. Wi menyinggung Onin dengan harus dibandingkan dengan Nuan. Ada orang yang lebih harus diusir tapi tidak dia lakukan. Nuan juga hanya seorang pembantu, tidak perlu khawatir. Onin dengan ramah mendekati Wi dan memuji Wi yang sangat baik. Dia sangat senang bergaul dengan orang baik. Wi menampik tangan Onin dan menyinggung Ruth. Siapapun suka bergaul dengan orang baik dan menguntungkan. Suatu hari ketika seorang yang baik ini ingin menjadi lebih egois, akan langsung dituduh sebagai orang jahat dan dianggap cerewet dan menyebalkan. Aneh kan? มองหาว่าเป็นคนเลวเป็นคนเรื่องมาก Kalian percaya Kawi bukan seperti itu? ใช่คนแบบนั้นหรอกค่ะอ่อนรู้ Tapi Wi menyangkalnya belum tentu. Ketika kesabaran sudah habis, sisi jahatnya akan terungkap. Ruth yakin Wi bukan orang seperti itu. Wi juga berharap dia tidak akan sampai seperti itu. ว่ามันจะไม่ไปถึงจุดนั้น Canggung dengan pertengkaran itu, Onin memberitahu bahwa kakaknya menyuruhnya untuk membuka usaha, tapi dia tidak tahu tentang pasar di Thailand. Jadi dia ingin menjadi asisten Ruth agar dia bisa mempelajari beberapa pengetahuan tentang pasar dari Ruth. Ruth menatap Wi dan menyetujuinya. Kebetulan dia juga sedang mencari asisten. Onin sangat senang dan menggandeng tangan Ruth di depan istrinya Wiganda. Benar-benar tidak tahu malu, bikin greget aja. Onin juga bertanya apakah Kak Wi tidak keberatan. พี่วีจะว่าอะไรไหมอะคะ Urusan rumah memang diputuskan oleh Wi, tapi untuk urusan pekerjaannya Wi akan menghormati keputusannya. Dengan terpaksa Wi mengiyakannya, lalu keluar dengan menahan kecewa. Nuan langsung nyosor mengeluh Onin yang akan menjadi asisten tuannya Ruth. Nuan menyuruh Wi untuk buka mulut mengatakan tidak setuju. Wi dengan kesal mengomeli Nuan untuk jangan memerintahnya. Dia tidak meminta pendapat Nuan. Nuan pun meminta maaf. Lalu Wiganda kembali ke teman-temannya. Laki yang sudah tahu Onin akan bekerja dengan Ruth tidak terima dan ingin melabrak Onin, tapi Pen menghalanginya. Itu bukan urusan mereka. Lak sangat kesal dengan Ruth yang tidak memikirkan perasaan istrinya sendiri. Pen mengingatkan Lak terakhir kali dia melabrak suami Nat. Mereka bertengkar parah. Dan Lak malah jengkel karena Nat masih mencari suaminya. Oh, tiba-tiba suami Nat datang. Dia pun menyapa Dokter Wiganda. Dia tampak sangat menghormati Dokter Wiganda. Lalu dia menyuruh Nat untuk pulang. Langsung saja Nat buru-buru pamit pergi. Teman-temannya tampak kesal melihat suami Nat. Di luar, suaminya mengemeli Nat yang tidak tepat waktu. Nat beralasan Wiganda ada sedikit masalah, jadi dia lupa melihat waktu. Suaminya melarang Nat bergaul dengan Lak. Mereka tidak berguna. Nat hanya boleh berteman dengan Dokter Wiganda. Nat terlihat takut dan menuruti suaminya itu. Lalu mereka pun pergi. Di sisi lain, Onin menanyakan pendapat Ruth tentang dia menjadi asistennya. Ruth hanya menjawab itu ide yang menarik. Diam-diam Nuan menguping pembicaraan mereka. Onin tahu Ruth ingin Onin seperti itu agar Ruth tidak terlihat jahat di depan Wiganda. Sambil terus mendekati Ruth, dia ingin Ruth bisa memberitahu orang lain secara terang-terangan bahwa dia adalah asistennya Ruth. Dia pun terdiam menunggu Onin pergi. Lak dan Pen juga sangat kesal. Pen pamit pergi karena suaminya menelponnya karena lapar. Lak mengomeli Pen yang terlalu memanjakan suaminya. Tapi Pen tidak peduli, lalu dia pun pamit pergi. Wiganda masih tampak sangat kecewa. Lak tidak mengerti kenapa Wiganda masih aja membiarkan Ruth seperti itu. Wiganda bertanya apakah dia terlihat bodoh.
Luck memberitahu Wiganda adalah seorang profesor. Jika Wi bodoh, maka tidak ada orang pintar di dunia ini. Tapi jika Wi membiarkannya seperti ini terus, dia tidak tahu apakah Wi masih pintar atau tidak. ฉันก็ไม่รู้นะว่าแกยังฉลาดอยู่ Di sisi lain, Onin akan pergi. Nuan berpura bersih-bersih. Onin tahu Nuan sedang menguping pembicaraan majikannya. Nuan dengan sinis mengatakan apa dia buta. Tidak lihat dia sedang bersih-bersih. Onin dengan sombongnya memberitahu Nuan dia akan menjadi asisten Ruth. Jadi kedepannya dia mungkin akan sering keluar masuk rumah ini dan tidak lama lagi dia akan bisa tinggal di sini. Nyonyanya juga tidak akan bisa melindungi Nuan, karena mungkin dia akan menggantikan nyonyanya Nuan. Nuan membela nyonyanya yaitu Wiganda. Onin tidak mungkin akan bisa tinggal di sini. Tuannya sangat menghargai nyonya Wiganda. Dia tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Onin yakin dia bisa tinggal di sini dan Nuan harus pergi. แกจะต้องลาออกไป Nuan menantang Onin dan mereka berdua pun mulai bertengkar. Ruth mendapati mereka berdua sedang bertengkar dan melerainya. Onin memberitahu bahwa pembantunya tidak senang dia bekerja di sini. Masakan ada pembantu yang berhak mencampuri urusan majikannya. Onin menyuruh Ruth untuk memberinya pelajaran. Ruth pun memanggil Nuan ke dalam. Pahamฉันมานี่ Nuan langsung saja tidak terima Onin bekerja dengan tuannya. Ruth marah-marah agar Nuan tidak keterlaluan, bahkan jika Ruth melakukan hal yang buruk itu bukan urusannya Nuan. Nuan menyuruh Ruth untuk memikirkan perasaan nyonyanya. Kesal, Ruth tidak terima Nuan menceramahinya. Nuan harus sadar statusnya, jangan ikut campur urusan orang lain. เป็นใครอ่ะมีหน้าที่ทำอะไร Saat Onin akan keluar, dia melihat teman-teman Wiganda yang akan pulang. Tapi dengan sinis Lat mengomeli Onin yang tidak lihat dia masih di sini. Onin pun meminta maaf. Terus bagaimana denganmu? Masih belum pulang? Sudah menganggap ini sebagai rumahmu? Ruth menyuruhnya untuk lebih banyak belajar. Ada banyak hal yang perlu dia pelajari. Tidak tahu apakah dia bisa pulang malam ini atau tidak. Dia pun terang-terangan meminta izin Wiganda untuk menginap 1 malam di sini. ถ้าเกิดออนขอค้างคืนที่นี่เลย Luck dengan kesal mengemeli On yang tidak tahu etika. Tapi On malah tidak peduli. Dia bertanya pada Wiganda bukan pada Luck. ไม่ได้มีประโยคไหนที่ถามคุณเลยนะ Jika Onin menganggap ini kantor dan ada tugas yang belum selesai, Onin mau tidur di kantor atau mengerjakannya di rumah, lakukanlah apa yang seharusnya dilakukan. Tiba-tiba Onin mengatakan dia hanya bercanda. Wi tahu Onin hanya bercanda. Dia tahu Onin punya batasan, tahu apa yang seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan. Sinis Wiganda. พี่รู้ว่าออนคงรู้กาลเทศะ Lalu Wiganda pun mengantarlah ke depan. Luck ingin menemani Wi sampai Onin pergi, tapi Wi tidak apa-apa. Onin tidak akan pulang dengan mudah. Tapi dia juga tidak akan berani melakukan apapun di rumahnya karena Nuan mengawasi mereka. ยายนวลคงเฝ้า2 คนนั้นอยู่ Luck kasihan pada Wi, apakah ini kehidupan pernikahan yang diimpikan semua wanita? Wi hanya tersenyum saja dan Luck pun pergi dengan terpaksa. Sebenarnya ini bukanlah pernikahan yang Wiganda impikan. Malamnya di kamar mandi, Ruth termenung memikirkan perkataan Wiganda tadi, di mana dia juga punya batasan kesabaran. Dia juga teringat saat dia menemui ayah Wiganda 4 tahun lalu. Saat itu Ruth masih dekat dengan Wiganda. Ayah Wiganda menyapanya dengan akrab karena Ruth tidak lama lagi akan menikah dengan putrinya Wiganda. Ruth masih terserah saja. Dia hanya guru yang mengajar di sekolah Pak Papum. Kedepannya Pak Papum ingin Ruth memanggilnya ayah. Tidak perlu menggunakan bahasa formal lagi. Dia juga tidak ingin orang lain merasa dia menindas menantunya. Ruth hanya tersenyum saja. Lalu Ruth memberitahu bahwa pamannya yang bekerja di pemberantasan korupsi. Di sekolah mereka ada yang korupsi dan anggaran yang dialokasikan oleh Kementerian Pendidikan. Dan di situ ada tanda tangan Pak Papum dalam dokumen itu. Pak Papum kaget dan canggung. Mungkin ada kesalahan. Tapi menurut Ruth, walaupun hanya salah paham, jika diketahui oleh orang lain ada tanda tangan Pak Papum, itu akan merusak reputasi Pak Papum.
Citra sekolah juga akan terpengaruh. Dia meminta Pak Papung untuk tidak memberitahu siapapun. Pak Papung hanya tertunduk diam. Sebelum Ruth pergi, Pak Papung meminta Ruth untuk tidak memberitahu Wiganda tentang pembicaraan mereka hari ini. Ruth tidak akan membiarkan Wiganda tahu ada tanda tangan ayahnya di dokumen korupsi itu. Pak Papung berterima kasih karena sudah menjaga reputasinya. Ruth pun tersenyum jahat. Orang seperti Dr. Anirudh berpikir demi wanita. คนอย่างดร. Anirudh นี่นะ Dan bersambung, kita lanjut part selanjutnya ya. Bye.